sesuai janji gue akan review salah satu mobil yang sangat spesial menurut gue yang ada di Tokyo Auto Salon 2019. Ini adalah Toyota Vitz versi Jepang dari Toyota Yaris dari tim Casco yang dipakai sama Mike Young. Mike Young itu adalah salah satu rally-nya Casco dari New Zealand dan dia ini ikutnya di FPRC. Jadi sempat ketemu gue waktu lagi ada di rally Malaysia pas yang di Johor. Jadi overallnya ini mobil kelasnya itu EP4. Kalian pasti udah pada tahu EP4, gue udah sempat ngejelasin, Mas Rifat sempat ngejelasin. Tapi EP4 itu kan cc-nya 1600 atau 1800. Khusus di mobil ini emang semuanya udah menyerupai kelas EP4, tapi khusus buat mesin itu pakai mesin 2000 cc. Ini mesinnya. Mesinnya itu kodenya adalah 8AR. Ini 2000 cc dan kalau 2000 cc mestinya kan nggak bisa di EP4. Jadi sebagai kompensasinya adalah bobotnya ya. Bobot dari mobil ini tambah jadi 1320. Kalau kita pakai 1600 cc itu kan bobotnya 1230. Ini naikin jadi 1320. Nah, mesin apa ini? Ini sebenarnya mesinnya itu basicnya mesin Lexus yang pakai. Tapi ini udah di-upgrade lagi sama TRD. Jadi kalau teman-teman bisa lihat di sini 8AR, ini turbo 4 silinder 2000 cc dan ini adalah mesin yang emang di-develop untuk dipakai di Yaris EP4 ini. Mobil ini dipakai di APRC mulai dari di New Zealand, di Australia, di Malaysia, di Jepang, dan final buat tahun ini ada di China ya, di China. Untuk bodinya, kalian juga udah tahu kalau EP4 itu bodinya bentuknya lebih kayak WRC ya. Jadi modelnya kotak gitu dia. Kalau kita lihat dari belakang, kelihatan banget garisannya lebih tegas. Termasuk ke yang di bagian belakang ya. Bodinya bentuknya kotak banget. Jadi bentukan kotaknya ini lebih mirip kayak mobil WRC ketimbang WRC 2 yang kebanyakan lebih bulat bentuknya. Terus kalau kita lihat ke bagian belakang lagi, wah seksi banget sih emang. Gue suka overall bentuknya kalau dari belakang malah jauh lebih sopan ketimbang Yaris yang WRC-nya ya. Karena kalau Yaris yang WRC kita lihat bodinya udah bener-bener gondrong, kuat bodinya, terus wingnya belakangnya, wah udah bener-bener ekstrim ya dan kayak robot. Nah, bumper belakangnya kita lihat juga nggak terlalu berbeda jauh, tetap ada styling ala diffusernya, knalpotnya di tengah, dan ke belakangnya ini pastinya kita itu dikunci ya, ada kunci tambahan, bonnet pin tambahannya. Kalau kalian pada hafal bentuknya semua, sebenarnya Vitz yang ini kalau di Yarisnya tuh mirip yang Yaris lele ya. Cuma nggak tahu kenapa gue lebih suka Vitz ketimbang bentuk Yaris sekarang. Soalnya selain bentuknya, untuk dimensi sekarang kalau untuk Yaris udah terlalu panjang banget wheelbase-nya, terlihat kayaknya kurang gesit gitu ya buat manuver. Sementara kalau model yang Vitz ini sampai sekarang ukurannya masih kayak Yaris yang lama, Yaris yang bangkau. Jadi buat ngeliat ngeliuknya di jalur sempit tuh juga enak ya, tetap gesit manuvernya. Oke, sekarang kita ngomongin bagian ban sama velgnya. Ini yang kepasang sekarang settingan yang untuk tarmac ya, yang aspal, bukan yang gravel. Jadi velgnya lebih gede, pakai NK Sport. Ini adalah ring 18 dan kalau kalian lihat di sini, ini sebenarnya nggak diceperin banget sih ya. Jadi menurut gua ini hanya sekedar diganti ban sama velgnya aja. Terus untuk suspensinya itu dia pakai suspensi dari Casco. Tapi Casco-nya prototype menurut mereka. Jadi yang versi ini nggak dijual. Nah, ini untuk hubnya. Kalian bisa lihat hubnya ini nih yang aluminium. Termasuk ini untuk semua link armnya itu adalah perangkat standarnya EP4. Udah dijelasin juga sama Mas Rifat, jadi semua itu spesifikasinya sama. Cuma ini dibikin sama Casco. Terus ada tambahan stabilizer juga. Ini stabilizernya ngikat gardan belakang. Dan ini dia gardannya. Isinya pakai LSD dari Casco yang 1,5 W. Untuk remnya, bener pakai Brembo. Yang belakangnya pakai AP Racing. Nah, kalau ini udah dirubah jadi spek yang gravel atau yang tanah, ini akan pakai ring 15 NK Sport juga dan bannya ukurannya sekitaran 205 ya. Sementara kalau untuk yang di aspal ini pakainya 235 40. Perintilan tambahannya apa sih? Sama seperti mobil rally lainnya. Ini dibolongin di bagian putih, di bagian kap mesinnya.
ini untuk udara, tapi sebenarnya sih kalau gue lihat sih nggak terlalu ini banget ya, ini nggak terlalu signifikan banget. Kenapa? Karena dia nggak diarahin masuk atau diarahin keluar udara sinyalnya, sekedar jaring saja, nggak dikasih ada sirip. Terus selain itu, yang pasti untuk yang roof itu ada air scope-nya juga, itu fungsinya untuk ngademin driver sama co-driver. Nah, di bagian sini, ini juga sebenarnya supaya tetap masih ada ruangan untuk udara ya, bernapas. Tapi kenapa dikasih busa gini supaya debu nggak masuk ke dalam. Ini udah salah satu styling mobil rally yang berapa tahun ke belakang ada ya, gitu. Mungkin dari udah belasan tahun yang lalu nih mulai diaplikasi kayak gini. Nah, buat wing ini, kalau di kelas EP4 ada yang wingnya modelnya itu kayak WRC alias gede. Kalau yang gede itu modelnya yang udah nempel dari sini ya. Tapi ada juga yang wingnya itu tetap menggunakan wing yang nggak jauh dari standar. Seperti kalau di WRC itu di WRC 2 ya, kelas R5. Itu wingnya seperti ini ukurannya. Cuma kalau gue lihat di Fitz ini, dia dikasih bracket tambahan lagi dari aluminium supaya lebih manjang. Kalau kalian lihat spionnya ini mundur. Kenapa nggak posisinya agak di depan ya, normalnya di sini. Kenapa di sini? Karena kalau mobil-mobil rally zaman sekarang itu posisi joknya dia udah mundur ke belakang. Dia posisi joknya udah mundur ke belakang. Kita akan buka, kita akan lihat dari sini. Dia posisi joknya itu udah mundur ke belakang supaya distribusi bobotnya itu lebih optimal lagi. Jadi saat dia jumping, mobilnya tuh nggak terlalu nunduk karena bobotnya udah kebanyakan ke belakang semua. Jadi posisi spion juga harus mundur supaya enak dilihat. Jadi kalau misalnya di rally itu kalau bawa ban gua emang jauh lebih safe ya. Kita nggak tahu, terkadang satu udah pecah duluan apa gimana, dan tiba-tiba di depan lagi kita kejadian lagi hal yang sama. Jadi emang kalau bawa dua gini jauh lebih safe sih. Oke, ngomongin suspensi, tadi kita udah lihat di sini ini dudukannya udah baru semua. Towernya udah dibikin ulang, roll cages sesuai FIA approved, semuanya model silang di tengah, terus palang yang horizontal ini untuk ngikat dua buah seat belt. Nah, kenapa yang driver itu posisinya kok kayak lebih tinggi palangnya daripada yang co-driver? Karena driver itu memang joknya lebih tinggi. Kalau yang co-driver itu biasanya lebih rendah, makanya palangnya nggak sejajar dia. Nah, sementara ini posisi untuk palang di belakangnya itu dia ada persyaratannya, tingginya seberapa gitu. Jadi tali seatbeltnya ini dia derajatnya itu optimal untuk ngikat si driver dan co-driver. Ini tangki juga ukuran besar juga di bagian sini, tapi sebenarnya ini bukan tangkinya seukuran gini sih, tetap lebih kecil ya. Ini cuma dibikin box aluminium aja. Bagian samping kita tetap bisa lihat door trimnya ada, tapi ini door trimnya juga udah disederhanain juga. Ada kotak P3K di sini, dan ini nanti kalau misalnya udah dipakai buat rally, ini masih ada beberapa perlengkapan lain lagi ya, seperti dongkrak ya. Nah, tuh dongkraknya di sana. Dan perlengkapan lain seperti strap ya, kebanyakan yang untuk sifatnya untuk emergency, termasuk untuk toolkit itu juga ada. Joknya pakai Bright yang low max, seatbeltnya Casco nih, ternyata Casco juga bikin seatbelt custom. Semua dashboardnya udah dibikin sweat, pakai Motec C185, terus untuk ECU-nya juga pakai Motec juga M150, setirnya pakai Momo. Ada kayak gini. Kalau kita lihat ini sequential 5 speed, Dren, mereknya ini Dren, hydraulic handbrake. Ini buat tombol ini sama juga dari Motec juga, buat cut off di sini. Terus kita lihat lagi bagian depan ini udah kosong semua, ini buat buat ini dan Motecnya. Terus untuk di pedalnya, pedal boxnya, kalau gue lihat kayaknya AP Racing ya, cuma udah di custom semua pedalnya. Untuk roll cage pastinya udah yang standar FIA semua, termasuk untuk bagian ininya ya, paddingnya nih, pelindung, jadi nggak mentok. Ini sama juga, apa namanya, FIA approved juga semuanya. Oke teman-teman, sekian review singkatnya buat Toyota Fitz kelas EP4 dari tim Casco. Kalau misalnya kalian penasaran lagi mengenai EP4 atau tim Casco-nya, kalian bisa search aja, karena tim ini sepanjang tahun ikut kejuaraan EPRC terus. Dan kalau yang penasaran tentang EP4 sendiri, kalian bisa nonton video-video gue yang lain ya, jangan lupa ya tentang EP4. Terima kasih yang udah nonton ya, jangan lupa kalian subscribe jika suka.
like jika suka banget, dan juga komentar apapun juga yang ingin kalian tanyakan atau kalian ingin sampaikan. Thank you ya, dadah.